warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang penuh keberkahan, yakni bulan suci Ramadan. Tak lupa, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita telah bersama-sama memasuki awal bulan Ramadan. Sungguh ini bukanlah sekedar pergantian bulan dalam kalender, melainkan sebuah kesempatan emas yang Allah berikan kepada hambanya untuk kembali membersihkan hati, memperbaiki diri, dan juga mendekatkan diri kepadanya. Ramadan bukan hanya sekedar bulan yang menahan lapar dan juga menahan dahaga, tetapi juga bulan untuk menahan dari segala perbuatan yang bisa mengurangi ataupun menghilangkan pahala puasa. Ramadan adalah bulan penyucian jiwa, bulan muhasabah. Lalu, sudahkah hati kita siap menyambut bulan Ramadan ini? Hadirin yang dirahmati Allah, jika hati kita dipenuhi dengan kebencian, dengan kesombongan, dan dengan iri dengki terhadap sesama, juga dengan niat ibadah yang tidak semata-mata karena Allah Ta'ala, maka jangan sekali-sekali berharap kita akan mendapatkan keberkahannya bulan Ramadan. Ramadan bisa berlalu begitu saja tanpa adanya perubahan berarti dalam diri kita. Maka marilah di awal bulan Ramadan ini kita bersama-sama memperbaiki kembali niat kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Kita bersihkan hati kita sehingga segala amalan ibadah dapat lebih bermakna dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat membersihkan hati di awal bulan Ramadan ini? Yang pertama ialah dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita, setiap manusia pasti pernah melakukan sebuah dosa. Entah karena kelalaian, kekhilafan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Namun saudara, Allah yang maha pengampun, maha pengasih dan penyayang dengan segala kebesarannya membuka selebar-lebarnya pintu taubat, terutama di bulan ini yang penuh rahmat, yakni bulan Ramadan. Maka hendaknya kita bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan, yakni selama 1 bulan penuh dalam setiap tahunnya. Dan hendaknya pula kita memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh. Adapun doa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwan fa'fu anni. Apa artinya? Ya Allah, Engkau maha pengampun yang pemurah. Sungguh Engkau maha mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Hadirin yang berbahagia, jangan biarkan dosa-dosa kita di masa lalu menghambat kita dari datangnya keberkahan bulan Ramadan.
Bersihkan hati kita dengan taubatan nasuha, taubatan yang sebenar-benarnya. Yang kedua ialah dengan memaafkan dan memohon maaf kepada sesama. Hati yang lapang, hati yang bersih ialah hati yang lapang dalam memaafkan. Seringnya kita mendengar bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh kasih sayang. Namun, bagaimana mungkin kita mengharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hati kita saja masih dipenuhi dengan kebencian, dengan dendam, dan juga iri dengki terhadap sesama? Hadirin yang berbahagia, jika ada perselisihan dengan saudara, dengan teman, dengan keluarga, atau dengan siapapun itu, maka inilah saatnya, inilah momennya untuk saling membuka hati dan juga saling memaafkan. Bahkan meskipun kita tidak bersalah, jadilah yang pertama merendahkan hati. Jangan menunggu orang lain untuk memohon maaf terlebih dahulu. Karena kemenangan sejati bukanlah ketika kita membalas dendam, tetapi ketika kita mampu mengalahkan ego dan juga memohon maaf dengan tulus. Yang ketiga ialah membersihkan niat dan memperbaiki ibadah. Hadirin yang berbahagia, setiap ibadah yang kita jalankan akan diterima di sisi Allah jika dilandasi dengan niat yang tulus, niat yang semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Maka di awal bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama memperbaiki kembali niat kita dalam beribadah. Jalankan ibadah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, ketulusan, dan juga kita niatkan hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka marilah kita perbaiki ibadah kita, tingkatkan kualitas sholat kita, perbanyak membaca Al-Quran, biasakan hati kita dengan terus berzikir dan lakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan telah datang dengan membawa rahmat, dengan membawa ampunan dan juga kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ini hanya dengan menahan lapar dan dahaga, tetapi mari kita jadikan sebagai sarana untuk membersihkan diri, untuk memperbaiki ibadah dan juga mempererat hubungan dengan sesama. Mari kita jalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, juga hati yang tulus lillahi ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, dan juga menjadikan kita termasuk golongan hambanya yang bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.